Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini langsung aja ya kita akan membahas mengenai update Bitcoin. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu kenapa sih sebenarnya Bitcoin naiknya drastis banget gitu ya. Nah, jadi untuk itu kita akan mencari tahu mulai dari berita sampai kita akan menganalisa dari fundamental dan teknikal. Oke, jadi sebelumnya teman-teman bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share-nya ya teman-teman. Terima kasih banget yang udah nonton. Dan untuk kalian yang mau tahu tentang koin-koin apa yang bagus, silahkan kalian cari aja di channel ini di playlist. Kalian bisa lihat di rekomendasi koin kripto. Dan pastinya channel ini akan update setiap hari tentang Bitcoin, insya Allah ya. Nah, terus juga untuk kalian yang mau gabung ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Itu ada dua grup, yang satu khusus sinyal, yang satu untuk diskusi. Jadi bisa masuk dua-duanya. Oke, jadi langsung aja teman-teman, di sini kita akan melihat terlebih dahulu mengenai kripto ataupun Bitcoin ini dari Fear and Greed. Ini udah terbaik sepanjang masa ya, maksudnya dari kemarin-kemarin ini udah yang bagus banget. Kenapa aku bilang? Karena ini udah nyentuh 60 ya. Kalau kalian lihat dari story sebelumnya, itu tidak ada menyentuh 60 Fear and Greed. Nah, Fear and Greed ini apa? Udah aku jelasin di beberapa video sebelumnya. Fear and Greed ini adalah ketakutan dan keserakahan orang terhadap menyikapi market ataupun orang menyikapi keadaan pasar sendiri gitu ya. Apakah orang semakin greed, yaitu rakus, ataukah fear dengan penuh ketakutan gitu ya. Sekarang orang pada rakus membeli gitu, tapi ketika dari bawah orang pada ketakutan, itu memang udah fakta ya itu. Nah, itu bukan cuma memang orang mengolok-ngolok, enggak, tapi memang betul fakta. Ketika harga turun orang pada takut, dan ketika naik orang pada sibuk beli gitu. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu untuk dari gelembung cinta, anjay. Gelembung cintanya di sini kalian bisa lihat ya, Bitcoin naik 15% cuy. Ini bukan main-main ya. 16% ini besar banget, dan di sini kalian bisa lihat yang masih megang sekarang itu siapa ya, kita lihat mungkin Cardano ya. Cardano masih megang, yaitu 36% untuk yang koin yang top 100 ini ya. Tapi kalau misalnya kita lihat koin dari yang banyak sini, itu dipegang oleh ZIL. Wah, aku udah ngasih tahu ya, ZIL ini koin bagus nih guys, beli gitu. Dan lumayan ada yang beli dan ya cuan gitu. Fed juga, Fed itu udah aku bahas waktu dia listing di Indodax. Kalau teman-teman ingat, aku bilang Fed itu koin bagus, silahkan di hold. Nah, jadi kalian pasti beli dan hold sampai sekarang, cuannya bukan main gitu ya. Nah, itu untuk kalian yang mendengarkan saja. Oke, di sini untuk itu kita lihat dulu ke beranda. Kita akan cek-cek untuk berita gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat berita apa sih yang membuat Bitcoin sendiri naik gitu ya. Kita lihat nih berita-berita. Menteri Keuangan India mengklaim bahwa mengenakan 1% TDS pada kripto transaksi untuk pelacakan. Wow, ini udah musim lacak melacak gara-gara afiliator ini ya. Ampun afiliator nih sekarang ya. Oke, di sini Bitcoin dan ETH menguat pada Minggu malam saat prices mendekati level tertingginya dalam hampir 3 bulan. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk bagus sih sebenarnya, untuk pasar udah mulai bagus ya. Nah, dari mulai judul-judulku kemarin yang bakalan bilang kripto turun, sebenarnya bukan masalah kripto turun atau enggaknya, tapi itu analisa jangka panjang. Dan ada dua skema di setiap aku membahas kripto. Di dalam videoku tuh pasti ada dua skema gitu ya. Nah, itu yang pertama skema buruk dan skema bagus. Nah, Quidaq meluncurkan salah satu produser musik terbesar Afrika sebagai BA dan mengumumkan peluncuran Crypto Academy. Wow, ini kalau udah Amerikanya mantap ya. Biasanya emang Amerika sih yang memberikan kabar-kabar bagus itu, biasanya seperti itu. Kita lihat lagi mana ya, sini kita bisa lihat sini. Kalau melihat Bitcoin dan ETH secara khusus, cukup jelas bagi saya bahwa itu adalah komoditas. Nah, jadi
jadi di sini udah mulai banyak ya berita-berita bagus, sehingga kalau teman-teman pada mau beli sekarang jangan all in ya, tetap aja kalian bisa nanti analisa ulang lagi, jangan all in. Oke, sekarang di sini kita cek lagi untuk ke bagian sini ya. Nah, ini kita cek dulu untuk bagian ini bagian apa ya, apa namanya, untuk ke teknik baca chart gitu, fundamental, teknikal, lupa aku. Nah, jadi di sini secara teknikal akan kita analisa itu ya. Di sini kita analisa menggunakan 1H, tapi di sini kita akan ganti ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan 4H dan kita akan hapus dulu semua gambarnya agar bersih, dan kita bisa bersama-sama menganalisa. Nah, sesuai prediksi bahwasanya kalau Bitcoin sudah stay di atas 46K, maka dia akan melanjutkan kenaikannya. Dan di sini kita akan bisa gambarkan menggunakan ini ya teman-teman ya, right angle ataupun kotak ya, kotak-kotak kehidupan. Nah, di sini kenapa kita menggunakan kotak seperti ini? Karena yang di bagian kotak ini mungkin bisa kita kasih panah ataupun kita kasih tanda dulu. Di kotak ini itu ada tanda-tanda simbol ataupun sesuatu yang kuat ya. Nih, kalian bisa lihat di sini. Beberapa kali dijebol, dia tidak goyang teman-teman ya. Dan feelingku benar, ini minggu ini dijebol. Nih, kalian bisa lihat di sini juga. Kita lihat di sini. Kita ganti dong warnanya, jangan warna. Kita ganti warnanya merah semua, guys. Nih teman-teman, ini pokoknya banyak ya, ini banyak banget nih. Teman-teman bisa lihat nih berapa kali dia tidak bisa menjebol ya. Akhirnya dijebol juga dan sekarang udah berada di atas loh. Dan ini keren banget. Dan mungkin kalau aku prediksi ini bakalan naik ke area 53 walaupun dia tidak langsung naik ya. Pastinya dia akan turun dulu ke sini teman-teman ya, ataupun retest dulu ke area 45. Kalau ke 45 ya mungkin bisa jadi, yang penting dia udah stay di atas. Nah, setelah itu dia akan naik ke area 51. Nah, ini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, kenapa kita gambarkan seperti ini? Ya karena memang dia udah menjadi apa ya? Udah ya memang kayak gitu sih kurang lebih ya teman-teman ya. Pokoknya intinya aku gambarkan kemarin dari time frame kecil ya. Aku waktu di grup Telegram itu menggambarkan Bitcoin dari time frame kecilnya aja, kita kasih kayak gini teman-teman ya. Kita kasih dari range angle-nya gini. Nah, sini, dan ternyata dia jebol ya teman-teman ya. Nah, dan ternyata dia jebol di sini. Nah, kurang lebih kayak gini lah kemarin tuh ya. Nah, dan benar dia jebol dan sekarang udah breakout di atasnya. Kemungkinan dia bakalan melanjutkan kenaikannya ya teman-teman ya. Nah, tapi kita nggak tahu, yang namanya kita itu bermain secara teknikal dan fundamental itu tetap bisa berubah karena berita ya. Misalnya kita melakukan sebuah analisa terhadap pasar atau terhadap koin dan kita analisa menggunakan teknikal. Secara teknikal kemungkinan koin tersebut benar sesuai prediksi kita, tetapi kita tidak bisa melihat dari satu sisi aja karena kita masih juga menggunakan yang namanya fundamental ataupun juga berita-berita. Nah, jadi kalau teman-teman mau menganalisa dan mau entry koin dan itu untuk jangka lama, tetap perhatikan dua hal, yaitu untuk dari technical analisa dan juga fundamental analisa kalian. Nah, sebenarnya setiap orang ataupun setiap trader itu beda-beda ya stylenya. Ya, kalau aku tetap menganut keduanya karena aku anggap keduanya sangat penting. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau bakalan naik pun kita akan kasih garis ya, mungkin naiknya ke area sini teman-teman, ke area hijau. Nah, ini kalau untuk jangka lama karena ini time frame per horse. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mau jaring bisa di sini ya, kalaupun mau jaring nih. Kalaupun mau beli limit order setelah kalian bisa pasang di area biru ini ya teman-teman ya. Ini area limit order yang ya lumayan kuat lah menurutku untuk dipantulkan gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa pantulan-pantulan dari Bitcoin sendiri di area kotak yang aku buat di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini intinya Bitcoin dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama
bakalan to the moon gitu ya. Ya menurutku to the moon sih, tapi tetap aja hati-hati, jangan all in. Kalian bisa perhatikan keuangan masing-masing gitu ya. Nah yang jelas kalau misalnya kalian bilang wah Bitcoin harganya udah terlalu mahal bang, jadi kita bisa beli koin-koin kecil. Oke, koin-koin kecil akan kita analisa di next video. Thank you banget yang udah nonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai.